Shalom, selamat malam para pekerja, pemimpin, dan semua jemaat yang mengikuti program dan kelas training daripada IDT, ya, Intentional Discipleship Training. Ini sebuah training, sebuah kelas, sebuah program yang kita doakan, kita siapkan, dan kita rindu ini bukan cuma sekedar menjadi kelas dan program, tapi menjadi sebuah kehidupan bahkan transformasi, ya, dari dalam mengalir keluar. Sehingga kita semua bukan hanya secara teori, tetapi kita boleh menghidupi bersama-sama, journey together sebagai murid-murid Kristus. Kita mau membangun secara intentional, ya, kehidupan gaya hidup murid, discipleship. Dan saya percaya apa yang sudah kita alami selama 8 minggu ini, 9 minggu ini, tentunya akan melengkapi kita, ya, menantang cara pikir kita, menantang value, menantang kondisi dari hati kita. Dan kita perlu jujur, kita mau belajar otentik, kita mau belajar intentional, dan mari kita berdoa supaya kita semua mengalami kebenaran. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-10, pelajaran yang ke-9, ya, dengan topik, saudaraku, yang sangat bagus sekali, authentic discipleship and intentional disciple making, ya, atau disingkat ADID, ya, ADID. AD-nya adalah authentic discipleship, ID-nya adalah intentional disciple making. Kita mau menjadi murid yang otentik dan kita mau memuridkan orang-orang lain secara konsisten dan intensional. Oke, saudara, hari ini kita lihat, ya, di workbook saudara, siapkan workbooknya. Kita akan go through this material. Kita akan baca, saudaraku, sebuah artikel yang sudah disiapkan di sini dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa terkenal yang bernama Chuck Colson. Dia menulis buku judulnya Loving God. Dan ketika dia menulis buku ini ada sebuah paragraf atau statement-statement yang perlu kita renungkan malam hari ini. Chuck Colson wrote about the compromise that has seeped into the church. Mari kita lihat sama-sama. Popular literature rides the wave with best-selling titles that guarantee success with everything from making money to forming phlebotides. Ya, benar ya saudara, ya, hari-hari ini orang-orang, saudaraku, literatur, buku-buku, video-video, semuanya bombardir kita memberikan garansi sukses, mulai, saudaraku, dari bagaimana mencari uang yang luar biasa sampai kita bisa memiliki paha yang, saudaraku, seksi, ya. Kita ditawarkan, dibombardir dengan banyak hal. Oke, kita lihat lagi. This not so magnificent obsession to find ourselves has spawned a whole set of counterfeit values. We worship fame, we worship success, we worship materialism, and we worship celebrity. We want to live for success as we look out for number one, and we don't mind winning through intimidation. Ya, akhirnya cara pandang kita dibombardir, saudaraku, dengan banyak hal, sehingga akhirnya banyak orang Kristen tidak sadar dia, saudaraku, menyembah, saudaraku, keberhasilan, sukses, materialisme, dan celebrity syndrome. Sehingga akhirnya, saudaraku, banyak menghalalkan banyak cara, ya, dan akhirnya hidupnya mau menjadi yang the best, mau menjadi kaya, mau menjadi number one, dan seterusnya. However, this self-conscious world is in desperate straits. Its new promise leads only to a frustrating paradox. The 1970s self-fulfillment fads leads to self-absorption and isolation. Ya, saudaraku, ya, ada self-absorption dan isolation rather than the fuller, liberated lives they predicted. Then the technology created to lead humanity to this new promised land may instead obliterate us and our planet in a giant mushroom cloud. 3 decades of seemingly limitless affluence have succeeded only in sucking our culture dry, leaving it spiritually empty and economically weakened. Our world is filled with self-absorbed, frightened, hollow people. Benar, saudara, dunia kita ini dipenuhi dengan orang-orang yang kosong hatinya. Ya, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kekeringan rohani, dan mengalami, saudaraku, banyak perkara. Dan
Apa yang dialami oleh gereja? Lihat. And in the midst of all this, we have the church. Those who follow Christ. For the church, this ought to be an hour of opportunity. The church alone can provide a moral vision to a wandering people, actually. The church alone can step into the vacuum and demonstrate that there is a sovereign, a living God who is a source of truth. But, this is the contrast. The church is in almost as much trouble as the culture. For the church has bought into the same value system. Apa itu? Sistem dunia, saudaraku. Fame, success, materialism, and celebrity syndrome. We watch the leading churches and the leading Christian for our cues. We want to emulate the best-known preachers with the biggest sanctuaries and the grandest edifices. Preoccupation with these values has also perverted the church message. Hari-hari ini banyak gereja-gereja saudaraku yang message-nya, pesan-pesan khotbahnya sudah didriven dengan prosperity gospel. Sehingga akhirnya fokusnya kepada dunia dan diri sendiri, self-ego-centered. Sehingga akhirnya dunia, saudaraku, merembes kepada gereja. Dan gereja yang harusnya menjadi garam dan terang, menyuarakan suara kebenaran, suara kenabian, sekarang, saudaraku, sudah tidak ada bedanya dengan dunia. The assistant to one renowned media pastor, when asked the key to this man's success, replied without hesitation, "We give the people what they want." This heresy is at the root of the most dangerous message preached today, the "what's in it for me" gospel. Though I know there are plenty within the Church of Jesus Christ that are appalled at the statement, "We give people what they want," it is nevertheless a sad commentary on a people who ought to be committed to pleasing God and giving people what God wants instead. Saudara, ironi sekali ya, ketika salah satu asisten daripada media pastor yang terkenal, saudaraku, masuk TV di mana-mana, saudaraku ya, luar biasa, ketika ditanya apa kunci suksesnya adalah "We give people what they want." Saudara, ini adalah sebuah akar yang sedang terjadi di mana-mana, fenomena yang sedang terjadi di mana-mana, tidak kelihatan tapi akar ini sudah bekerja di mana-mana. So that's why sebuah challenge buat kondisi hati kita. Sebenarnya apa yang kita cari? Kalau kita benar-benar mau menjadi murid, marilah menjadi murid yang sejati. Bukan menjadi murid yang palsu, bukan menjadi murid yang murahan. Dan mari saudaraku kita menjadi murid yang otentik. Murid saudaraku yang intentional untuk menggenapi amanat agung Tuhan. Seharusnya kita berkata, we are here to do what God wants. To advance the kingdom of God. Dan saya percaya hari ini saudaraku, gereja harus kembali kepada akar daripada kebenaran. Dan saudaraku, ketika Tuhan panggil saudara sebagai pemimpin, sebagai pekerja, sebagai murid-murid Kristus, mari kita belajar untuk kita membangun ulang, reordering our inner life. Dan kita mau saudaraku kembali membangun akar, membangun fondasi yang tidak kelihatan. Tetapi justru yang tidak kelihatan itu yang bernilai kekal, kata firman Tuhan. Saya berdoa biar pelajaran hari ini boleh membuka mata rohani kita dan menyadarkan kita untuk kita, saudaraku, membangun ulang, ya, reordering. Nah, sekarang kita mau belajar returning the church to its biblical root. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan, kembali kepada akarnya. Saudara, in the making of a disciple, what are the most important things to impart? There are 8 biblical fundamentals which are core curriculum for effective biblical discipling. Kita akan belajar ada 8 core curriculum supaya kita menjadi murid yang sejati. Dan kalau saudara bisa memuridkan orang lain nanti pada waktunya, maka saudaraku, kita mau lakukan ini dengan intentional, memuridkan banyak orang. Mari kita praktekkan dan alami dan bagikan 8 core curriculum discipleship. Yang pertama, saudara, adalah biblical theology. Biblical theology ini menjawab pertanyaan, saudaraku, who is God?
Saudara, ternyata setiap orang memiliki teologi. Apakah saudaraku pengenalan kita akan Tuhan itu benar atau tidak? Apakah pengenalan kita, cara pandang kita akan Tuhan itu high view of God atau low view of God? A.W. Tozer, saudaraku, mengatakan ada orang yang melihat Tuhan dengan high view. Artinya high view itu adalah Allah berdaulat. Allah sebagai raja. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia memerintah sepenuhnya. Itu high view, saudara. Tapi ada juga orang-orang yang melihat Allah dengan sudut pandang low view. Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh sayang, Tuhan perhatian, Tuhan menerima, Tuhan mengasihi, Tuhan menerima saya apa adanya. Semuanya benar, tetapi jangan sampai saudaraku kita terjebak hanya melihat Tuhan dari sisi low view. Kita harus juga melihat sisi Tuhan dengan high view of God. Ya, ada orang punya cara pandang teologianya, saudaraku, seperti teologia memandang Tuhan sebagai center class. Ya, kalau Tuhan yang menjadi Bapa, yang menjadi center class, dia selalu memberikan kado hadiah yang saya minta, yang saya mau. Ya, seperti kita datang ke vending machine, kita masukin koin, kita suap dikit Tuhan, ya baik-baik dikit lah, datang ke gereja, kasih perpuluhan. Tapi tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Ya, kita masukkan koin ke vending machine, lalu keluar seperti yang kita mau. Ya, minuman, makanan, dan lain sebagainya. Banyak orang menganggap Tuhan seperti center class, sebagai sumber berkat. Ada juga orang yang punya teologianya God as parasut. Ya, ini adalah parasut teologi. Kita pakai parasut ya hanya karena kondisi urgent. Ya, kalau kondisi lagi kepepet, lagi urgent, kita pakai saudaraku parasutnya supaya kita bisa lompat bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Ya, lalu kita bisa landed dengan selamat. Lalu kita lepaskan parasut itu. Waduh, thank you banget Tuhan. Setelah itu, kita taruh Tuhan di garasi. Kita taruh Tuhan di mobil. Kita taruh Tuhan on the shelf. Kita nggak butuh Tuhan. Nah, saudara, teologi kita kepada Tuhan itu harus benar. Ya, saudara, kalau kita memiliki teologi yang nggak benar, yang fokusnya kepada diri kita sendiri, itu berbahaya. Mari kita lihat, saudara. Ya, firman Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Saudara catat ya penjelasan-penjelasan ini di kolom yang sudah disediakan tadi. Kita lihat Kejadian 28 ayat 20 dan 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, ini janji Yakub kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan, di sini dikatakan, kalau Tuhan menyertai aku, melindungi aku, memberikan aku roti untuk dimakan, pakaian untuk aku dipakai, ya kan, lalu aku selamat sampai ke rumah ayahku, ya kan, semuanya fokusnya adalah ku. Ya, kalau Tuhan menyertai aku, melindungi aku, memberkati aku, saudaraku, ini adalah self-centered theology. Ya, lalu dikatakan, nanti aku akan kasih 10/10 ke kamu. Nah, mau dikasih tithing, mau dikasih 1/10 sama Tuhan. Saudara, akhirnya ini adalah teologi transaksional. Ya, kalau Tuhan memberkati aku, ya kan aku kasih kepada Tuhan. Ya, atau saudara, aku kasih terlebih dulu kepada Tuhan dengan iman, Tuhan akan memberkati aku. Kalau aku butuh, Tuhan akan menolong aku seperti kemauanku dan kebutuhanku. Jadi fokusnya masih kepada self-centered. Saudara, ada banyak degree, ada banyak orang, saudaraku, yang memiliki, saudaraku, pengertian yang salah. Sehingga akhirnya fokusnya bukannya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertahta, kehendak dan rencana Allah yang luar biasa. Tapi, saudaraku, masih kepada self-centered. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus berani berkata, Tuhan, ini aku. Aku mau melihat Engkau sebagai Tuhan yang berdaulat, sebagai Tuhan yang setia, sebagai Tuhan yang baik. Lakukan dalam hidupku yang kau pandang baik, sehingga hidupku menyenangkan hatimu, memuliakanmu. Saudara, kalau ini, centerednya itu bukan lagi self-centered, tetapi God-centered.
Itu sebabnya saudaraku, cara pandang kita kepada Tuhan harus benar. Kita melihat Tuhan dari sisi high view of God. Oke, mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ketiga. Catat ya di situ, Mazmur 100 ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Know that the Lord, He is God. Ya, saudara, Tuhan itu sudah menjadi God. He is God. Ya, regardless saudara tahu atau nggak tahu. Itu sebabnya pemazmur berkata, kamu harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Ya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Ya, jadi yang pertama, He is our creator. Lalu dikatakan, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi saudaraku, yang pertama dikatakan Dialah yang menjadikan kita. He is our creator. Lalu yang kedua dikatakan dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi yang kedua kita adalah kepunyaannya. Kita itu miliknya. Yang pertama Tuhan itu pencipta kita. Lalu yang kedua Tuhan membeli kita. He bought us, He redeemed us. Sehingga kita menjadi kepunyaannya. Jadi saudaraku ini luar biasa. Ownership-nya double. Dia pencipta dan dia penebus. Dia membeli kita dari dosa-dosa kita. Setelah kita diciptakan, kita jatuh dalam dosa. Dia yang menciptakan, dia yang menebus. Dia memiliki hidup saya dan saudara. Wow. Ini adalah high view of God. Kita melihat Tuhan sebagai He is the creator. He is God yang menciptakan saya. Yang memiliki hidup saya. Sehingga ketika cara pandang kita, our world view kepada Tuhan itu benar. Biblical theology yang benar akan membuat kita, saudaraku, melihat Tuhan, mengalami Tuhan dengan sesungguhnya. Itu sebabnya biblical theology akan membawa kita, saudaraku, kepada hal yang kedua. Yaitu biblical allegiance. Biblical allegiance menjawab pertanyaan, who is my master in life? Siapakah sebenarnya Tuan dan Tuhan dalam hidup saya? Saudara, jujur sejak 3 tahun yang lalu saya emerging dan saya embrace the vision of IDMC. Saya ikut conference IDMC. Saya ketemu dengan pastor-pastor yang punya visi yang sama. Saya ikut training seperti ini, saudaraku. Dan saya mengalami salah satu pertanyaan yang benar-benar ada di hati saya dan di pikiran saya. Reflection, contemplation yang saya lakukan selama beberapa tahun terakhir ini adalah pertanyaan ini. Who is the truly master in my life? Biblical allegiance adalah, saudaraku, membawa kita, saudaraku, mengabdi kepada Tuhan. Biblical allegiance membawa kita, saudaraku, menyerahkan, saudaraku, sepenuhnya bahwa Dia menjadi Tuan dan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Karena apa? Ketika kita memahami biblical theology, who is God in my life, maka saudaraku, cara pandang kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada biblical allegiance. Kita menyadari bahwa Dia adalah kreator, Dia adalah yang empunya, gembala dalam hidup kita. Maka siapa kita? Itu sebabnya allegiance kita, penyerahan kita, pengabdian kita kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Raja. Dan our allegiance kita kepada Tuhan, itu membawa kita, saudaraku, kepada sebenarnya siapa yang menjadi master, siapa the ruler, siapa the owner of my life, of your life. Itu sebabnya ketika kita menyadari, saudara, bahwa Tuhan adalah the owner, Tuhan the creator, Tuhan the master in my life, maka my life is fully devoted. My life is fully devoted unto Him alone. Tuhan Yesus bukan hanya kita jadikan sebagai juru selamat saja, tetapi Dia menjadi Tuhan. He is the Lord, He is the master, He is the ruler, He is the owner. Dan mari kita alami bersama-sama, saudara. Ya, mari kita lihat, saudaraku, ya, Lukas 9 ayat 23. Catat ini, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, ini Tuhan Yesus yang bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, ini sebuah statement yang luar biasa. Tuhan Yesus ketika saudaraku dia menantang murid-muridnya untuk mengikut dia. Tidak ada jaminan saudaraku mengikut Tuhan selalu enak. Tetapi justru saudaraku Tuhan Yesus menantang di awal. Nah, banyak saudaraku gereja modern hari-hari ini tidak mengkhotbahkan ayat ini. Tetapi panggilan sebagai seorang murid tidak bisa lepas dari Lukas 9 ayat 23. Karena panggilan ini masih berlaku sampai hari ini. Barang siapa mau mengikut aku, to follow Christ, to become his disciple, ia harus. Bukan saudaraku sewaktu-waktu, bukan kalau saya lagi suka, tapi dikatakan harus. Harus itu sebuah kondisi yang mau nggak mau saudaraku engkau harus lakukan. Dikatakan apa di sini? Harus menyangkal diri, ya, deny yourself, pick up your cross, dan saudaraku setiap hari loh dikatakan. Bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali, bukan. Setiap hari deny yourself, pick up your cross, dan follow me. Saudara, ini sebuah panggilan dan sebuah saudaraku kondisi di mana Tuhan mau kita sangkal diri. Artinya kita nggak hidup lagi buat ego, buat ambisi, buat kemauan kita sendiri. No. Kita berkata, Tuhan, my life is not about me anymore. No longer I who live. I've been crucified with Christ Jesus. Amin. Kalau saudara bisa berkata demikian, your biblical allegiance akan membawa engkau kepada sebuah pengertian. Saya ini adalah hamba. Saya ini adalah murid. Saya ini benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Saudara, mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Catat ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, ini luar biasa. Kalau saudara hidup di dalam tubuh yang fana ini, ya baik saudara hidup maupun saudara nanti sudah tidak lagi saudaraku hidup secara jasmani. Apa yang kita kejar, saudara? Kita harus saudaraku hidup supaya kami berkenan kepadanya. Our aim, our purpose, saudaraku, our desire in our heart, itu hanya saudaraku untuk menyenangkan Tuhan, to please Him alone, untuk mendapatkan God's approval. Katakan amin. Saudaraku, itu sebabnya ketika saudaraku kita menyerahkan segala sesuatu, kita saudaraku gave up everything for Jesus' sake. Kita berkata, Tuhan, biar Engkau menjadi Tuan dan Raja. Bukan lagi ambisiku, bukan lagi planningku, bukan lagi pikiranku, bukan lagi hidupku yang aku kejar, tetapi rencanamu. Karena ini adalah sebuah allegiance, pengabdian total kepada Dia, karena kita tahu siapa Dia. Yang ketiga, kalau biblical allegiance kita benar, maka akan membawa kita sebagai murid-murid kepada prinsip yang ketiga, yaitu biblical identity. Biblical identity menjawab pertanyaan yang seringkali orang dunia tanya, who am I? Saudara, ternyata identity ini, saudaraku, pertanyaan yang benar bukannya who am I, tapi adalah whose am I. Catat itu, saudara, ya. Whose am I? Wah, kalau orang dunia bertanya who am I, kita harus tahu sebenarnya, saudaraku, our identity itu selalu dikaitkan dengan sebuah relationship dengan pencipta, relationship dengan the creator, relationship with the master, relationship with the owner of our life. Nah, relationship itu akan meng-create sebuah identity yang kita namakan biblical identity. Whose am I? Hidup saya ini dimiliki oleh siapa? Kalau saya sadar hidup saya dimiliki oleh Tuhan Sang Pencipta, kalau saya sadar hidup saya dimiliki oleh Bapa yang baik, yang kekal, kalau saya sadar hidup saya dimiliki oleh Raja yang begitu luar biasa, maka saudaraku, saya mengerti. Dari hubungan, dari relationship itu, creator dengan creation, father dengan saya sebagai anaknya, ya, the master dengan saya sebagai servantnya. Jadi my identity itu selalu attached dengan the relationship. Whose am I? Bilang sebelah kanan kirinya dengan suami istri,
whose am I? Ya, jadi pertanyaannya bukan who am I, tapi whose am I? Nah, saya percaya begini saudaraku, ketika identiti kita benar, ya kita hanyalah sebagai anak, kita hanyalah sebagai hamba, kita hanyalah sebagai creation object, Tuhan sebagai subjeknya because He is the creator. Tuhan sebagai bapaknya, He is the eternal Father. Tuhan sebagai master, ya, single master. Saya hanyalah sebagai servant, saya hanyalah sebagai anak, saya hanyalah sebagai objek. I'm just His creation. Maka saudaraku, saya menyadari hidup saya dimiliki sepenuhnya oleh Dia. Whose am I? Saya hanyalah saudaraku keledainya Tuhan. Saya hanyalah hamba kecilnya Tuhan. Semua dalam hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. My identity is not based on my achievement, performance, position, possessions. Enggak. Itu adalah cara pikir dunia. Tetapi bicara biblical identity selalu bicara kepada relationship kita kepada Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Bapa, dan Tuhan Sang Tuan Master in my life. Sudah catat ya? Tadi ya, He is my master, I'm His servant. He is my father, I'm His children. He is my king, I'm His people. He is my creator, I'm His creation. Mari lihat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Ini identiti yang Tuhan kasih. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Catat ini baik-baik. Matius pasal yang kelima, ayat 13. I am the salt of the world. Saudara, banyak pengkhotbah hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang saudaraku fungsi daripada garam. Tetapi dari sini sebenarnya bukan hanya fungsinya ya untuk menggarami, untuk mengawetkan, mengasinkan dan lain sebagainya, itu bagus. Tetapi hari ini kita belajar tentang the distinctive, ya keunikan, identity, distinctive dari sebuah salt of the world. Ini bicara unik, bicara saudaraku distinctive, bicara useful. Bahwa hidup saudara, identiti saya dan saudara itu unik. Ya, kita nggak perlu sama dengan dunia. Dan saudaraku, kita punya distinctive, kita punya function, kita punya calling, kita punya saudaraku usefulness dalam hidup kita yang Tuhan saudaraku sedang taruh dalam hidup saudara. Dan saya percaya ketika kita mengerti prinsip ini, maka Tuhan akan dimuliakan. 1 Petrus 2 ayat ke-9, saudara catat, ini akan menjadi ayat hafalan buat kita minggu ini. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Wow, ada saudaraku banyak identiti yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Lalu dikatakan untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kalau saya dan saudara tahu our biblical identity, kita nggak perlu mengejar hal-hal yang duniawi dan menjadi sama dengan orang dunia. Tetapi kita mesti kembali back to the root, kembali kepada akar. Saudara, bagaimana saudaraku kita memahami akan kebenaran ini bahwa whose am I? Siapa yang memiliki hidup saya? Kalau saya menyadari whose am I, maka ada dua hal. Yang pertama, I am set apart for God's glory. Catat itu. Saya dipisahkan, dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan karena Tuhan yang memiliki hidup saya. Saya diciptakan, saya ditebus, saya dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Hidup saya aman, my identity is secure because of my relationship with God, not because of my performance, not because of my position, not because of my possessions. Yang kedua adalah I am unique and distinct. Tadi saya sudah jelaskan. You are unique and you are distinct. You have distinctness. Distinctness di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Ketika engkau memiliki distinctiveness, keunikan itu, maka saudaraku itu akan membawa kita kepada rencana dan panggilan Tuhan yang mulia dan luar biasa. Sehingga ketika engkau sadari, saudaraku, bahwa you are unique, you are distinct. Ini akan membawa kita kepada biblical purpose yang keempat. Jadi saudara lihat semua ini berkaitan. Ya.
Yang keempat adalah biblical purpose. Ini menjawab pertanyaan, what am I called to do? What am I called to do? Kalau saudara menyadari teologinya benar, cara pandangnya Tuhan benar, eleginya benar, lalu identitinya benar, seperti biblical worldview-nya itu based on the biblical, ya. Maka yang keempat adalah pasti yang namanya identity will lead to destiny. Ya. Di Australia ini orang kalau mau apa-apa selalu ditanya, where is your ID? Ya, ID, saya keluarin driving license, this is my ID. ID itu singkatan dari identity plus D-nya adalah sebenarnya destiny. Nah, ini seperti koin punya dua sisi. ID. Identity attached with destiny. Ya. Kalau saudara memiliki identity yang benar, maka akan attach kepada destiny, kepada purpose. What am I called to do? Saudara, identity and purpose itu selalu menjadi satu. Ya, seperti mata koin tadi. Ya. Nah, itu sebabnya your distinctness in God itu akan create, saudaraku, sebuah direction. Ya, jadi distinctness di dalam Tuhan itu akan membawa kita kepada direction and destiny, yaitu purpose yang ilahi. Saudara, ada 3 level of vision. 3 level of vision, 3 level of purpose, saudara bisa catat. Yang pertama adalah dynamic vision. Ya, ini dikaitkan dengan sebuah relationship in Christ. Hubungan di dalam Kristus. Itu sebabnya kita harus memiliki sebuah dinamika. Yang kedua adalah distinct. Ya, distinctive. Apa itu distinctive? Uniqueness in Christ. Kalau tadi dynamic itu adalah relationship in Christ, distinctiveness adalah uniqueness in Christ. Lalu yang ketiga adalah direction. Nah, ini bicara purpose in Christ. Banyak orang Kristen cuma sampai level, saudaraku, dinamiknya hubungan sama Tuhan sudah diselamatkan jadi anak. Ya, lalu tahu distinctiveness-nya, tahu uniqueness-nya. Oh, saya anak Tuhan begini-begini. Tetapi lupa bahwa Tuhan menyiapkan sebuah level vision yang ketiga, yaitu directional. Directional itu bicara purpose in Christ. Nah, saya percaya Tuhan memberikan kita sebuah tujuan, sebuah purpose, seperti yang tadi kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Mari kita lihat, kalau tadi ayat 13, sekarang kita lihat ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, Tuhan memberikan sebuah purpose dalam hidup kita bahwa you are the light of the world. You are the salt of the world. Let your light shine among people. Let your light shine among others. Bagaimana, saudaraku, kita memahami purpose ini bahwa Tuhan menetapkan saudara menjadi garam, menjadi terang dunia. Dan Tuhan mau supaya terangmu itu bersinar di tengah-tengah orang yang lain. Hal yang paling praktis untuk menilai, menguji hidupmu bersinar atau tidak, cek dengan 2 hal ini. Yang pertama, at your home, yang kedua at your workplace. Karena at your home, at your workplace, engkau menjadi apa adanya. Well, maybe di workplace orang-orang menilai engkau dari tampak luarnya, ya, dari prestasinya, attitude kerjanya, behaviornya. Orang akan bisa bilang orang Kristen kok gitu, ya, telat, swear, marah-marah. Tapi kalau saudara menunjukkan behavior, karakter, engkau menunjukkan terang kemuliaan Tuhan di tempat kerjamu, maka orang akan bilang, wah, engkau beda ya kerjanya. Engkau punya nilai yang luar biasa. Demikian juga di rumah. Kalau di rumah sudah lebih apa adanya. Saya sama istri, saya sama anak-anak, ya, kalau saudara di Indonesia mungkin ada opa, oma, pembantu, dan lain sebagainya. Orang terdekat kita, our inner circle, akan tahu kelemahan saya, istri saya tahu, anak-anak saya tahu apa adanya. Nah, disitulah at your home, at your workplace, apakah engkau sudah benar-benar menjadi terang Tuhan, the light of the world, the salt of the world, atau belum. Itu sebabnya kita mau belajar be a living testimony. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan, kalau engkau sedang sekolah, engkau sedang di uni, engkau sedang di workplace, engkau ada di rumah, mari saudaraku membawa sebuah visi. Mari membawa sebuah purpose bahwa Tuhan mau memakai kita untuk melakukan kehendak-Nya. Apa itu?
tujuan dan saudaraku destiny Tuhan. Biblical purpose apa itu? Mari lihat ayat ini. Keluaran pasal 18. Keluaran 18 ayat 20. Catat ini. Keluaran 18 ayat 20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka. Ini Jethro lagi ngobrol sama saudaraku Musa. Ya, Musa lagi diajar sama papa mertuanya Jethro. Ya, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka dua hal. Jalan yang harus dijalani dan yang kedua pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, highlight di situ. Jalan saudaraku yang harus dijalani, lalu pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi saudaraku, dua purpose yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. To walk with Him, and then yang kedua, to work with Him. Ya, jalan, to walk with Him. Yang kedua, pekerjaan, to work with Him. Ulangi sama-sama, to walk with Him. Yang kedua, to work with Him. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau orang nggak tahu biblical purpose dalam kehidupan saudara sebagai seorang murid, sebagai seorang suami, seorang istri, seorang anak, saudara, Tuhan memberikan engkau purpose. Jelas purpose-nya, to walk with Him, berjalan bersama dengan Tuhan dalam jalan-jalan Tuhan, dalam kehendak-kehendak Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan berputar-putar seperti orang Israel. Jalan seirama, sefrekuensi sama Tuhan, pikul kuknya Tuhan. Ini artinya apa? Kita dipanggil untuk melekat kepada Tuhan. To walk with Him. To abide in the kingdom. Setelah kita abide in the kingdom, baru kita advance the kingdom of God. Setelah kita walk with God, baru kita work with God. Amin. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang nggak memahami prinsip ini. Dia work with God, dia advance ke kingdom of God, tapi lupa to walk, lupa to abide. Nah, jangan dibalik saudara. Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk berjalan bersama Dia. Ya, pikul salib, sangkal diri, ikuti aku. Artinya apa? To walk with me. Saudara, luar biasa. Kalau kita bisa mengerti prinsip ini, to walk with God, with Him. Ini kata kuncinya luar biasa. Kalau saudara lagi ada dalam sebuah turnamen, saudaraku, Australian Grand Slam. Ya, Australian Open Tennis Grand Slam. Lalu saudara punya koneksi, relationship sama Novak Djokovic, pemain tenis number 1 di dunia. Saudara kenal dia, lalu karena saudara kenal mungkin itu tetangga, atau mungkin karena dikenalin orang, lalu Novak Djokovic mengajak saudara masuk, saudaraku, di ruangan khusus hanya untuk saudara tertentu, keluarga tertentu, coach dan trainernya dia. Maka ketika security saudaraku mencegat saudara, lalu saudara kebingungan, saudara cuma bilang, I'm with him, I'm with Novak Djokovic. Lalu Novak Djokovic dengan senyum dan berkata, yes, he is with me. Saudara punya akses. Wow. Ketika saudara berjalan bersama dengan Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu, you walk with God. He gonna become your defender, he gonna become your helper, because he is the master, because he is your creator, because he is your truly everlasting Father. Ketika kita walk with him, maka saudaraku, semua yang kita butuhkan Tuhan siapkan. Tetapi bukan itu yang kita cari. Kita sedang berjalan kepada purpose ilahi. Sehingga akhirnya ketika kita berjalan sama Tuhan, kita tahu heartbeatnya Tuhan. Kita tahu isi hati Tuhan. Maka pasti kita tidak akan tinggal diam. Kita akan work with him. Bekerja bersama-sama dengan dia. Extend the kingdom of God. Melayani jiwa-jiwa. Memuridkan jiwa-jiwa. Tuhan sudah memberikan talenta dalam hidup saudara. Jangan dipendam. Jangan diam. Mari. Walk with him and work with him. Melayani Tuhan, bekerja bersama dia menjadi sebuah kehormatan. Bukan lagi menjadi beban. Dan saya percaya ini adalah purpose yang Tuhan mau panggil dalam hidup kita. Yang kelima adalah, saudaraku, ketika kita tahu biblical purpose akan membawa kita kepada biblical values. Values itu menjawab pertanyaan, what is the ultimate importance?
Apa yang menjadi begitu penting dalam kehidupan kita? Saudara, value selalu tied up dengan purpose. Orang yang punya purpose, dia pasti akan memiliki nilai-nilai dalam hidupnya. Nah, nilai-nilai value yang begitu important, yang begitu berharga dalam kehidupan seseorang murid yang sejati, seharusnya saudaraku adalah nilai kerajaan Allah. Saudaraku, yang selalu menjadi yang paling penting dalam kehidupan kita, selalu akan diuji, selalu akan ada kontras, selalu akan ada sebuah fight, selalu akan ada sebuah struggle within us. Apakah kita mencari God's kingdom atau kingdom of the world? Apakah kita, saudaraku, mau menjadikan Christ-centered atau self-centered? Apakah kita mencari God's approval atau man's applause? Saudara, our values must be, yang paling penting adalah mencari God's kingdom and God's approval. God's approval. Saudara, apa bedanya God's approval dengan man's applause? Catat baik-baik. Kalau God's approval itu what God says to you. Kalau man's applause, what other people think about. Kalau God's approval, saudaraku, live to please God and bring glory to Him. Itu yang saudara anggap penting. Kalau man's applause, saudaraku, jelas live to impress other people. Karena penampilan yang dicari. Kalau God's approval, approval from God. Kalau man's applause, jelas applause of man. Kalau God's approval, God-centered, Christ-centered. Kalau man's applause, self-centered. Nah, kalau kita memahami nilai ini, values yang menjadi begitu penting dalam kehidupan kita, maka saya percaya, saudaraku, kita pasti akan mengejar nilai-nilai kerajaan Allah. Antara lain, stewardship. Saya hanyalah hamba. Itu adalah nilai dalam kerajaan Allah. Discipleship, menjadi seorang murid, itu adalah nilai dalam kerajaan Allah. Authenticity, daripada kompromi, itu adalah nilai dalam kerajaan Allah. Nah, saudara nggak bisa ngomong saya value kejujuran, saya value authenticity, saya value stewardship. Tetapi saudara tidak menerapkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Nggak mungkin. Kalau saudara punya sebuah purpose dan nilai, maka saudara akan terapkan, saudara akan hidupi nilai itu. Seorang olahragawan, dia akan punya nilai menjaga kesehatan. Seorang, saudaraku, olahragawan, dia punya nilai value, saudaraku, bahwa makanan, latihan itu penting dalam hidup dia. Itu sebabnya kalau orang memiliki purpose yang benar, pasti akan tied up dengan values yang benar. Catat di rumah dan baca Mazmur 1, Psalm chapter 1. Saudara, Mazmur 1 ini ada kontras ya antara orang benar akan hidupnya diberkati, lalu saudaraku orang yang wicked, ya orang yang fasik, hidupnya saudaraku akan merana bahkan terkutuk. Saudara, ketika saudaraku di sini dikatakan dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-6, menarik sekali dikatakan the Lord knows, atau dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan the Lord approves the way of the righteous. Luar biasa. Jadi saudaraku, the way of the righteous, jalan hidup orang benar, maka Tuhan akan memberikan approval. Tuhan bukan hanya tahu, bukan hanya knows, tapi Tuhan approves. Jadilah orang yang benar. Jangan hidup sebagai orang yang fasik dan sia-sia, sehingga akhirnya hidupnya worthless and useless. Tapi jadilah hidup orang yang benar, yang mengejar God's approval. Yang keenam, biblical priorities. Saudara, values akan selalu saudaraku membawa kepada priorities yang benar. Apa itu priorities yang benar? The biblical priorities. What are the things we must put first? Ya, hal-hal apa yang mesti kita kerjakan? Nah, ini bicara preoccupation in your mind. Ya, ini bicara preeminent in your heart. Ya, jadi saudaraku bicara masalah priorities, ini bicara preoccupation. Ya, hal-hal apa yang sudah engkau masukkan terlebih dahulu karena engkau anggap itu penting dan menjadi prioritas, bukan yang pertama, tetapi segalanya dalam hidupmu engkau sudah masukkan dulu. Preoccupy your mind, preeminent dalam hatimu, karena yang kau masukkan preeminent dalam hidupmu ini
hal yang surpassing all things, yang melampaui segalanya. Matius 6 ayat 33, catat. Ini ayat yang terkenal. Don't be anxious, luar biasa ya. Janganlah kau khawatir dengan apa yang kau minum, apa yang kau pakai, dengan apa yang kau makan. Eat, drink, and then wear atau clothes. Itu bicara masalah hal-hal duniawi, status in the society. Tuhan berkata, engkau nggak perlu khawatir. Saudara bayangin, kalau value saudara, prioritas hidup saudara, nggak ada bedanya sama teman kantor, sama tetanggamu. Mereka khawatir, saudara masih tetap khawatir. Nggak ada bedanya. Berarti apa? Kita masih belum memiliki values dan prioritas yang benar. Karena Alkitab berkata, don't be anxious, but seek first the kingdom of God and all the righteousness. Saudaraku, kata seek first itu bukan hanya bicara masalah urutan. Bukan. Tapi ini bicara, saudaraku, tentang, saudaraku, sebuah priority, sebuah preeminent, sebuah preoccupation in your mind, in your heart. Seek first the kingdom of God. Ini yang membedakan, saudaraku, antara preeminent, preoccupation, dengan, saudaraku, yang namanya prominent. Kalau prominent ini, saudaraku, Tuhan nomor 1. Ya, lalu biasanya nomor 2 apa? Keluarga. Ya, lalu nomor 3 apa? Pekerjaan. Lalu nomor 4 apa? Pelayanan. Saya banyak ketemu orang Kristen yang punya prioritas begitu. Tuhan nomor 1. Itu namanya prominent. Tetapi saudaraku, dalam Matius 6 ayat 33 ini, seek first God's kingdom and all the righteousness. Ini bukan bicara prominent, tetapi bicara preeminent. Yang surpassing all, engkau taruh di hatimu as the center. Pusatnya itu adalah Kristus. Preoccupation in your thought, in your mind. Ini luar biasa, saudara. Ini bedanya, saudaraku. Tuhan bukannya, saudaraku, yang nomor 1. Kalau Tuhan nomor 1, saudaraku, keluarga nomor 2, nomor 3 pekerjaan, nomor 4 pelayanan, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Oh, pagi-pagi, saudaraku, baca saat teduh, nomor 1 dulu. Setelah 5 menit, 10 menit, sudah selesai. Lalu saudara keluarga, lalu saudara bekerja. Saudara bekerja, saudara ngomong sama keluarga, bisa 8 jam, 10 jam. Lalu di mana Tuhan? Kalau saudara anggap Tuhan nomor 1, yang penting duluan, lalu satu kerja, selama 8 jam, engkau nggak connect sama Tuhan, engkau nggak ingat Tuhan. Tuhan ditaruh terlebih dahulu. Ketika orang bekerja, orang menyiapkan, saudaraku, studi, orang menyiapkan proyek, lalu ketika dia sibuk, Tuhan disingkirkan karena dia mau fokus kepada pekerjaannya. Nggak begitu, saudara. Seharusnya adalah preeminent. Seharusnya preoccupation. Tuhan menjadi centered dalam hidup kita. Semuanya must be back to Christ as the centered yang menguasai hati saya, preeminent. Preoccupation. Ya. Dan saya percaya ketika saudara menjadikan, saudaraku, Tuhan sebagai pusat. Seek first God's kingdom. Pada akhirnya, saudaraku, ketika Raja Salomo, raja yang begitu terkenal, filosof yang terkenal, punya kekayaan, punya semuanya. Pada akhirnya kesimpulan dia dalam kitab Pengkhotbah hanyalah fear God, takutlah akan Tuhan, dan follow His commandment. Wow. Ini yang harusnya menjadi the biblical priority. To fear God. Mencintai Tuhan. Takut akan Tuhan. Tempatkan dia sebagai pusat. And follow His commandment. Yang ketujuh. Kalau prioritas kita benar. Maka saudaraku. Kita akan masuk yang namanya biblical empowering. Ini akan menjawab pertanyaan. How can I be empowered? Bagaimana hidup kita dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, di-empower terus-menerus. Empowering itu artinya di-recharge, di-re-energize, di-realignment, di-rebuild. Itu sebabnya kalau Tuhan membawa saya dan saudara kepada empowerment, itu saudaraku kita sadar kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita butuh di-recharge. Sama seperti saudaraku handphone yang begitu canggih mahal. Kalau dia nggak di-recharge malam hari atau siang hari, useless, worthless. Sehebat apapun hidupmu, kalau engkau nggak di-empower terus-menerus sama Tuhan, maka hidup kita akan menjadi lemah dan sia-sia.
Itu sebabnya kalau engkau memiliki sebuah value, sebuah priorities yang benar, maka kita pasti dibutuhkan dan kita mencari sebuah biblical empowerment. Saudara, apa itu artinya biblical empowerment? Kita mau terus-menerus dikuatkan, disegarkan, di-recharge dengan bagaimana? 3 hal. Catat baik-baik ya di kolom yang disediakan, 3 kind of empowering. Yang pertama adalah the empowering of the Holy Spirit. Wow, ini luar biasa saudara. The empowering of the Holy Spirit, ini bicara power and authority. Roh Kudus, saudaraku, tinggal dalam hidup saya dan saudara. Dan setiap hari kita berdoa, minta Roh Kudus mengurapi, minta Roh Kudus empower. Dan lihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul 5 ayat 32. Bahwa Roh Kudus, saudaraku, diberikan kepada kita, orang yang mentaati Dia, untuk kita bisa mentaati semua perintah Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita to empower us to do God's will. Itu sebabnya untuk kita melakukan kehendak Allah, kita membutuhkan Roh Kudus. Amin. Sehingga ketika kita tap with the power, with the authority of the Holy Spirit, kita akan berjalan dalam karakter dan buah-buah roh. Ingat, bukan hanya masalah bahasa roh, bukan hanya bicara masalah karunia-karunia roh. Ini terjadi ekstrim hari ini di gereja-gereja. Tetapi saudaraku, kita berjalan dalam tuntunan dan karakter Roh Kudus. Supaya kita di-empower terus dengan rohnya setiap hari. Lalu empowering yang kedua adalah the empowering of the spiritual body atau the church. Ya, kalau tadi Holy Spirit, yang kedua spiritual body atau the church. Ini bisa 2 hal. Yaitu saudaraku dalam kebaktian atau saudaraku di dalam oikos, ya, di dalam komunitas. The church selalu bicara 2 hal, saudaraku ya. Pada waktu gereja mula-mula, gereja berkumpul di rumah-rumah. Ya, sekarang masuk masa COVID, orang nggak bisa pertemuan raya di gedung gereja. Makanya kita mesti kembali kepada gereja mula-mula, gaya hidup gereja mula-mula di rumah-rumah. Ya, oikos. Tetapi saudaraku juga gereja mula-mula selain di rumah-rumah, mereka berkumpul di bait Allah tiap-tiap hari. Jadi ada di rumah-rumah, ada juga di bait Allah. Nah, empowering of the spiritual body, the church, harus selalu meliputi 2 hal. Kebaktian hari Minggu itu penting. Itu sebabnya dalam masa-masa pandemik ini Tuhan izinkan untuk kita resting. Karena ibadah kita sebenarnya bukan di gereja. Itu adalah pertemuan ibadah. Ya, Ibrani 10:25. Janganlah setiap orang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dilakukan oleh beberapa orang. Itu adalah pertemuan ibadah, itu celebration. Makanya saudaraku, kita selalu bilang itu ibadah raya, celebration, pertemuan ibadah. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah bagaimana engkau behave sebagai murid Kristus. Amin. Kita butuhkan itu di oikos. Makanya saya mendorong setiap para pemimpin pekerja harus tertanam dalam oikos. Itu adalah keluarga kita. Kita saling mendoakan, kita ber-accountability, kita menjadi otentik, kita saling mendoakan dan saling melayani. Yang ketiga, jenis daripada empowerment, yang ketiga adalah the empowering of spiritual discipline. Nah, setelah kita di-empower with the Holy Spirit, with the spiritual body, the church, maka kita perlu di-empowering with the spiritual discipline. Ya, artinya ada bagian disiplin yang harus kita lakukan. Ingat, kita udah belajar disiplin of silence and solitude, disiplin of study, ya, belajar akan firman, belajar di buku-buku yang bagus, yang enrich, saudara punya hati dan pikiran. Ya, lalu disiplin of surrender, ya, kita berserah setiap hari, setiap momen. Lalu disiplin of service, ketika kita melayani, kita sedang di-empowering supaya our spiritual muscle menjadi kuat. Dan saudaraku, supaya hati kita menjadi tajam. Supaya penyerahan kita, saudaraku, benar-benar, saudaraku, total kepada Tuhan. Dan dalam segala hal kita bisa menantikan suara Tuhan in the moment of silence and solitude. Itu sebabnya empowerment begitu penting. Nah, setelah kita di-empower, maka akan membawa kita kepada yang terakhir, ya, yaitu biblical foundation. Biblical foundation ini menjawab pertanyaan, what should I anchor my life upon? Ya, sebenarnya hidup saya itu harus ditancapkan di mana? Ya, jangkarnya itu ditancapkan di mana?
Catat, Matius 7. Itu saudaraku ada 3 kontras di situ. Kalau saudara baca konteksnya Matius 7, ada 3 kontras. Ada 2 jalan, yang lebar dan yang sempit. Yang lebar ini menuju kepada kebinasaan, ya. Tetapi yang sempit ini saudaraku menuju kepada kekekalan. Lalu saudaraku ada 2 macam pohon. Pohon yang baik dan pohon yang jahat. Saudaraku, kalau pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya engkau akan tahu pohonnya. Tapi saudaraku, kalau buahnya jelek, buahnya pahit, engkau akan tahu pohonnya. Lalu ada saudaraku kontras yang lagi dikatakan dalam Matius 7 adalah 2 dasar, 2 foundation. Ya, ada orang yang membangun rumah, rumahnya sama, ya, intensinya sama, jenis rumahnya sama, bahan-bahannya sama, semuanya sama. Dari tampak luar sama. Ya, tetapi yang membedakan adalah dasarnya, fondasinya. From the ground down itu beda. Ya, ada orang yang membangun di dasar batu karang, yaitu orang yang mendengar firman dan melakukannya. Tapi ada orang yang membangun rumah, saudaraku, di atas pasir yang cuma dengar firman tapi nggak melakukan. Jadi fondasi kita harus kembali kepada firman. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita membaca Alkitab firman Allah, bukan hanya sekedar head knowledge, tetapi kita lakukan. Kita apply. To hear is to obey. Sehingga pada akhirnya iman kita tidak menjadi sia-sia. Iman kita menjadi iman yang bertindak. Iman yang melakukan. Saudara mendengar, sekarang kebenaran, saudara lakukan. Saudara mendengar, besok saudara lakukan. Semakin banyak saudara lakukan, maka firman itu akan memerdekakan. Firman itu akan menjadi hidup. Firman itu akan kita tuai. Apa yang sudah kita tabur, kita akan tuai. Semua kebenaran, semua janji-janji Allah, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya pelajaran ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Ya, dari biblical theology, biblical allegiance, biblical identity, biblical purpose, lalu saudaraku biblical values, biblical priorities, biblical empowering, dan biblical foundation. Saudara, alami ini, dan nanti kalau saudara mulai memuridkan orang, baik dalam oikos, dalam pelayanan, dengan siapapun, pakai bahan ini, ya, 8 core kurikulum ini, make sure murid yang saudara muridkan mengalami ke-8 hal ini. Kalau kita bisa lakukan dengan balance, hidup kita akan benar-benar balance, authentic, healthy, growing, saudaraku, and bear much fruit for the kingdom of God. Catat 1 Petrus 2 ayat 9, jadikan ini ayat hafalan, dan saudara nanti bisa diskusi dalam grup kelompok saudara. Dan saya percaya ada summary quote, ada specific action, reflection yang saudara bisa tulis, ambil waktu dalam minggu ini, ya, journaling, dan saya berdoa biar kebenaran ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba selesai sampaikan firman-Mu, pengajaran-Mu, Engkau urapi, tuntun setiap anak-anak-Mu, supaya kami menjadi authentic disciples, dan kami semua boleh hidup secara intentional untuk memuridkan banyak orang. Tuhan tolong, di dalam banyak hal kami masih struggle. Di dalam banyak hal kami harus banyak remove and replace Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau yang menolong, Roh Kudus Engkau yang menguatkan, dan kami semua mau belajar taat. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hambamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin.